Baiklah teman-teman, hari ini lele kita sudah berusia 18 hari, budik dambar sistem ras. Kita lihat dulu ya, apakah ada yang perlu kita lakukan hari ini untuk perawatan air ataupun chambernya. Oke, seperti inilah kondisi kolam. Airnya sebenarnya masih bening ya, walaupun agak berbuih. Terlihat ikannya tidak ada yang menggantung dan gerakannya juga masih aktif dan lincah. Itu dasar kolam sedikit terlihat, airnya sih masih bagus ya. Lalu kita lihat kondisi chamber yang mana 3 hari lalu sudah kita bersihkan. Seperti ini kondisinya. Bagaimana? Apakah perlu kita bersihkan? Sepertinya harus kita bersihkan ya. Karena jika ditunda, kotoran ikan akan semakin banyak, nanti semakin susah kita bersihkan. Kemudian untuk jaring nelayan agak sedikit kotor. Kalau dibersihkan juga sayang ya, nanti waktunya lama. Oke, sepertinya hari ini kita akan membersihkan brush filter saja. Kalau untuk jaring nelayan sepertinya tidak perlu dibersihkan, cukup kita buang saja airnya supaya tidak terlalu lama nanti saat kita membersihkan. Nanti kita lihat setelah filter ini dibersihkan, apakah membuat air kolam kita semakin menjadi bening atau tidak, karena kita hanya membersihkan chambernya saja, tidak mengganti air. Seperti ini ya kotoran ikannya, padahal baru 3 hari lalu kita bersihkan. Ini brush filternya saya angkat saja, karena akan saya bersihkan di kamar mandi. Nanti kita semprot di sana. Airnya kita kuras habis ya. Wah, kotor. Nah, untuk membersihkan brush filter ini caranya cukup disemprot-semprot saja seperti ini sampai bersih. Lebih bagus lagi kalau kita punya semprotan yang tegangannya kuat. Jadi lebih cepat untuk membersihkan filternya. Oke, kita percepat saja ya. Oke, sekarang filternya sudah bersih. Kemudian bak filternya juga kita bersihkan dengan cara menyemprot seperti ini. Oke, sudah bersih ya. Sekarang kita isi kembali airnya, keran pembuangan ditutup, lalu kita masukkan lagi media filter ke posisi semula. Kemudian kita lihat kolamnya. Sebenarnya masih bening ya. Itu dasar kolam masih terlihat dari atas ini. Nah, coba kita kasih pakan ya. Ini ikannya sarapan pagi. Oh ya, pompa airnya kita hidupkan dulu. Nah, itu dia. Oke, ikannya merespon dengan lahap ya. Sepertinya mereka tidak terganggu dengan aktivitas pembersihan chamber tadi.
Oke, sepertinya cukup. Nanti malam kita beri makan lagi. Oke teman-teman, ini kondisi air beberapa jam setelah filter tadi kita bersihkan. Airnya memang nampak bersih dan kolam jelas terlihat dasarnya. Tapi tunggu dulu, saya melihat sesuatu di dasar kolam. Sepertinya ada ikan mati di pinggir kolam. Kita ambil dulu ya. Nah, ini dia. Kelihatan satu ekor yang mati. Oh, masih ada nampak kepala ikan di bawah. Kayaknya ini sudah lama ya. Oke, hari ini ada 2 ekor yang mati. Pada video yang lalu kita sebut ada 3 ekor yang mati. Jadi totalnya sudah 5 ekor yang mati sejauh ini yang masih terlihat. Oke teman-teman, pada akhir video ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk pada kolom komentar. Yang pertama pertanyaan dari Abang Darsan 123, sortir Bang. Jadi budidaya kali ini saya rencananya tidak melakukan sortir ya. Jadi cukup satu kolam ini saja sampai panen. Apakah tidak takut kalau ukurannya tidak rata dan ikan besar akan memakan ikan kecil? Jadi saya sudah mempelajari berdasarkan pengalaman. Ikan lele itu memang kanibal, artinya dia sanggup memakan sesamanya. Tapi tidak serta-merta sifat kanibal itu muncul. Ikan lele itu prinsipnya mereka adalah pemakan daging. Muncul sifat kanibal jika mereka mendeteksi adanya bau amis. Jangan salah ya, mata ikan lele itu kurang berfungsi secara optimal. Dalam mencari makan, mereka itu lebih mengandalkan yang istilahnya adalah radar yang ada pada kumis ikan lele itu. Jadi ketika mereka mendeteksi bau amis, maka mereka menganggap itu adalah makanan. Jadi, jika ada ikan lele yang sakit, tubuhnya luka, maka disitulah muncul sifat kanibalisme ikan lele. Tapi kalau ikan lele itu sehat-sehat saja, tidak sakit, dan badannya tidak luka, maka tidak akan muncul sifat kanibal. Sekalipun di dalam kolam tersebut bercampur ikan yang besar dan ikan yang kecil. Jadi sebenarnya tugas kita sebagai pembudidaya yang berat itu adalah bagaimana kita bisa menjaga ikan selalu dalam kondisi yang sehat, tidak terkena penyakit dan badannya tidak luka. Nah, kesehatan ikan lele itu juga ditentukan dengan kualitas air. Makanya, jika kita pelihara ikan lele, itu sama juga kita memelihara airnya. Maka muncullah salah satu sistem RAS ini. Oke, begitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Abang Kelinci Balap 25. Aerator pakai apa, Om? Ya, untuk aerator penampakannya ada di sini yang selalu ditutup ember kuning ini ya. Jadi kita tutup agar tidak terkena air saat hujan. Kita lihat penampakannya. Nah, inilah aerator yang saya gunakan yaitu Yamano AP08W. Yang sangat irit listrik hanya 8 watt. Cukuplah untuk memberikan aerasi 3 kolam. 1, 2, 3. Seperti ini hasil aerasinya. Lumayan lah. Batu aerasi yang saya gunakan adalah yang model bulat dengan diameter 5 cm. Cukuplah untuk sementara. Tapi sepertinya aerator ini akan saya upgrade dengan kapasitas yang lebih besar karena nanti rencananya kita akan menggunakan cutness sebagai media filter biologis. Jadi kalau cuma hanya mengandalkan Yamano AP08 ini, kekuatan aerasinya tidak akan cukup. Tapi itu untuk video berikutnya ya. Oke, demikian teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video saya ini.